Saya katakan Tuhan ada di pihak kita. Jadi ketika kau dekat kepada Tuhan menjadi anaknya, Tuhan ada di pihak kita. Bukan di pihak yang lain. Jadi gak usah ragu Bapak Ibu. Apapun kejadian dalam hidupmu, katakan Tuhan ada di pihakmu. Amin Bapak Ibu. Ya, mungkin sakit itu bagi The Throne mungkin juga sudah seperti udah nggak terlalu udah tidak terlalu amazed lagi dengan, karena kita semua sembuh Bapak Ibu total. Bahkan orang-orang yang sudah tua pun sudah sembuh. Ya, itu ada ya vaksin Tuhan, ada vaksin juga nanti. Imun saya di atas 250, imunnya istri juga di atas 250 walaupun udah 6 bulan, tapi imunnya ketika dicek tinggi. Nah, Bapak Ibu, tapi kedua adalah yang saya mau sampaikan adalah tadi, dia ada di pihak kita dalam situasi apapun. Bahkan di situasi ketika kita berhadapan dengan orang pun, dia ada di pihak kita. Apa syaratnya? Ya, tadi Pak Yopi katakan adalah bahwa kalau kita melihat Yerusalem baru, apa itu Yerusalem baru? Ya, kita berbicara mengenai visi Tuhan mengenai Yerusalem yang baru. Ada satu tempat di mana kita berdoa saat ini untuk menjadi Yerusalem baru. Tapi sebelum sampai ke sana, kita juga harus tahu apa itu Yerusalem yang baru. Nah, Bapak Ibu, Alkitab berbicara langit yang baru dan bumi yang baru. Di situ disebutkan, saya ambil satu bagian-bagian. Saya berbicara mengenai pewahyuan Tuhan, bukan teologi. Sehingga saya ambil ayat-ayatnya untuk menguatkan kita. Pertama adalah Tuhan katakan adalah, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Yerusalem baru berbicara bahwa dia menjadikan sesuatu yang baru di dalam hidupanmu. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ketika Tuhan katakan bahwa aku memilihmu, aku menebusmu, aku mengasihimu, maka kau ada di dalam pihak Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kau bukan lagi ada di pihak di tengah-tengah antara Tuhan dengan dunia, ataupun engkau bukan ada di pihak dunia untuk melawan Tuhan, tapi justru kebalikannya, bahwa kau ada di pihak Tuhan, tadi menjadi saksi bagi dunia. Tuhan mengatakan dia menjadikan segala sesuatu baru. Yang lama kemana? Sudah berlalu. Yang lama sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah rencana yang baru, hidup yang baru, dan berjalan dalam kebenaran yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dengar sekali lagi, dia sudah menjadikan kau baru. Sehingga jangan tinggal di dalam gaya yang lama. Gereja, dengar saat ini, Tuhan menjadikan kau baru. Jangan berkutat cuma masalah teologi. Kadang-kadang ada gereja yang mengatakan ini sesat, itu sesat. Beraninya sama gereja. Tapi kalau sama orang lain, ketakutan. Kau mengatakan sesat, artinya mengatakan bahwa kau kafir. Sesat sama kafir sama, Bapak Ibu. Sama-sama masuk neraka. Oleh karena itu tadi, yang pertama,
Gereja jangan gampang katakan orang sesat. Berarti engkau mengkafirkan orang saudaramu. Cuma karena tidak sepakat dengan pikiranmu. Saya mau katakan, ini waktunya pewahyuan yang baru. Ini waktunya gereja-gereja untuk melakukan hal-hal yang baru. Yang lama sudah berlalu. Gaya lama itu sudah lalu. Jangan gaya ratusan tahun dikatakan kebenaran. No, jangan gaya-gaya kita menjadi kebenaran. Jangan bangun jam 8 pagi kita katakan kebenaran. Buat gaya baru. Ketika kita kadakan morning devotion jam 5 pagi, awalnya ketika saya sakit Bapak Ibu, akan semua jemaat mau berdoa. Istri saya bilang, jam berapa kita berdoa? Karena waktu itu banyak yang sakit sekalian. Jam 5 pagi. Oke, berapa kali seminggu? Bu Evi katakan, setiap hari. Mereka kaget. Setiap hari bangun jam 5. Tapi ternyata Bapak Ibu, itu menguatkan kita. Sekarang kita bangun jam 5 pagi itu biasa. Amin, berikan tepuk tangan bagi The Throne. Kalaupun dikasih suruh jemaat, disuruh ibadah jam 4 pagi juga. Jam 4 pagi sudah di sini Bapak Ibu. Jam 5 pagi udah pakai makeup Bapak Ibu. Banyak orang katakan, mana ada gereja yang begitu? Saya katakan, gereja kami baru. We have new mission. We have new vision. Bukan hanya itu-itu aja. Bahkan sekarang Joe Teu, dia bikin surat berbicara kepada Bapak Dirjen. Dan ada suatu surat yang mengatakan The Throne, gereja percontohan untuk apa? Digital church. Digital church. Ada live streaming dan lain sebagainya. Peralatannya banyak. Kayak studio, bahkan ada ada kostum. Ada gudang kostum. Orang maju ke depan harus di make up. Pak Purba katakan harus di make up. Nggak ada orang yang biasa-biasa tampil. Karena ini gaya baru. Nggak ada gaya lama. Digital church. Oleh karena itu nanti ada namanya klinik digital. Artinya tidak ada boleh yang gatek. Amin. Katakan samping kiri kanan. Kamu jangan gatek bilang. Nggak bisa pakai handphone, nggak bisa. Karena kita masuk dengan era milenial. Amin Bapak Ibu. Engkau yang tidak gereja saat ini offline, kau harus gereja online. Kenapa begitu? Di era digital nggak ada yang namanya nganggur. Tidak ada alasan. Teknologi membuat kau tidak punya alasan Bapak Ibu. Kalau zaman lama banyak alasan. Tapi Tuhan menjadikan sesuatu yang baru. Enggak ada alasan. Mungkin kau dulu bisa ngumpet di gereja-gereja dengan besar. Yang penting saya datang kalau saya mau. Ibadah berapa kali? 5 kali. Jam berapa? Jam 5 sore. Yang jam 5 sore aja. Kenapa jam pagi nggak mau? Belum bisa bangun. Pilih yang jam 5. Bapak Ibu,
melalui digital gereja, nggak ada alasan. Pemain musik, penari, jam 5 pagi, jam 6 pagi, sudah bisa. Apalagi jemaat. Kalau kau datang ke gereja, kau merasa kau hebat. No, Tuhan kita yang hebat. Kau harus berubah. Di The Throne tidak ada yang jemaat. Tidak ada yang malas. Nggak ada alasan malas. Tuhan menjadikannya baru. Dimanapun kau bisa ikut digital. Ketika saya melayani di persekutuan SMA 381, mereka katakan, ini Hendrik kemana ini? Belum muncul. Tiba-tiba saya muncul. Oh, masih di jalan. Ya, saya khotbah dari jalan aja. Sebentar saya sampai. Oh ya, udah ngobrol. Artinya gak ada alasan. Di jalan pun saya bisa bicara. Begitu juga Anda. Gak ada alasan digital church untuk kau bukan menjadi tadi ikut gereja, tidak ikut gereja. Nggak ada alasan, karena dia menjadikan baru. Tadi saya katakan, Pak Yopi hebat, 4 hari selesai. Sakit. Saya zaman-zaman yang susah dulu, 28 hari. Tapi mengubah semuanya. Semua berubah. Tidak ada lagi pemalas. Saya sebagai gembala, saya bicara kemana-mana pun. Ketika dikatakan gembala The Throne, tidak ada pemalas. Saya malu kalau ada jemaat The Throne malas. Saya katakan sama teman, ataupun sama yang lain, kalau bisa, jemaat-jemaat yang malas ini jangan masuk ke The Throne, karena malu-maluin. Amin. Tapi saya mau katakan, ada jalannya supaya engkau tetap di The Throne. Jalannya apa? Jadi rajin. Amin. Jangan marah. Kalau saya katakan malas, marah. Di tempat lain kau boleh marah-marah pada pendeta. Bisa aja, di The Throne gak ada. Amin. Haleluya, katakan amin. Di The Throne gak ada. Zaman lama. Lihatlah aku menjadikan sesuatu yang baru. Gaya lama sudah berlalu. Gaya lama yang gosip dan gaya lama yang tadi malas-malasan, mau hanya mengkritik pendeta, nggak ada di The Throne. Dengar sekali lagi, tidak ada. Itu sebabnya kami bisa melayani gereja-gereja. Itu sebabnya saya bisa ngomong kepada pendeta-pendeta, kau melayani Tuhan. Bukan menjadi budak daripada manusia, tapi kau menjadi hamba daripada pencipta alam semesta. Amin Bapak Ibu. Kau adalah anak-anak pencipta daripada alam semesta. Yesua namanya. Bapak, kenapa namanya Yesua bukankah Yesus? Dulu dipanggilnya Yesua. Waktu Tuhan kita hidup dipanggilnya Yesua. Maria, keluarganya, murid-muridnya memanggilnya Yesua. Tapi diterjemahkan bahasa Yunani dengan Yesus. Karena semuanya ada us, Markus, Petrus, Yesus. Supaya keren Bapak Ibu. Sekarang kita bahasa Inggris supaya keren. Dulu bahasa Yunani, nama Yunani supaya keren. Tapi Bapak Ibu, nama itu ajaib.
Perkataan itu ajaib. Oleh karena itu ketika dia mati, banyak orang mengatakan, lihat, dia juru selamatku. Dia penebusku. Salib ratusan tahun hanya menunjukkan dia penebusku. Tapi melalui kebenaran namanya, Yesua, yang di atas kayu salib, INRI, sebenarnya tulisannya adalah YHWH. Kalau dikembalikan kepada bahasa aslinya, maka tulisan yang di atas kayu salib adalah YHWH. Dia bukan hanya penebusmu, dia adalah penciptamu. Dia adalah pemilik alam semesta. Dialah Tuhan itu. Bapak Ibu, bayangkan, pencipta segala sesuatu, karena kasihnya, dia mau mati bagimu. Kenapa saya mengatakan Yesus? Supaya saya mengingat, dia bukan hanya penebusku, dia adalah penciptaku. Itu yang kita lakukan di The Throne, Bapak Ibu. Ketika masa lalu, semua hanya mengatakan dia adalah juru selamatku. Kita lupa, dia adalah pencipta kita. Seorang penginjil berkata kepada saya, Bapak, kenapa Anda hanya membuat satu penyembahan? Tapi dia jawab sendiri, memang saya pun menginjil untuk membawa orang menyembah Bapa Yesus. Saya menginjil bukan hanya karena surga supaya penuh orang yang percaya. Tapi Tuhan katakan untuk menyembah. Banyak orang mengatakan, kalau kau percaya kepada Yesus, ya kalau kau percaya kepada Yesus, maka kau akan selamat. Maka orang yang tadi yang mencari surga akan mengatakan, saya percaya, saya percaya. Setelah dia mengatakan, saya percaya. Agama lain juga mengatakan, kalau kau masuk agamaku, maka kau akan selamat. Bahkan kau akan masuk surga. Karena itu cuma omongan. Karena itu bisa aja diomongkan siapa aja. Bahkan aja ada orang yang mengaku nabi, ribut Bapak Ibu. Itu hanya omongan. Alkitab berkata, bukan orang yang tadi berseru-seru, Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaanku. Tapi orang yang sungguh-sungguh mengikut, melakukan kehendak-Ku. Yang untung manusia, jangan dipikir bahwa Tuhan kita adalah tadi Tuhan yang Tuhan yang cari untung, yang penting banyak masuk surga. Ketika ada perumpamaan daripada Tuhan kita, Yesus, Tuhan mengatakan, aku mengadakan pesta. Oleh karena itu, undang orang-orang untuk datang kepada pestaku. Orang-orang diundang, ayo datang ke perjamuan daripada Raja kita. Yang lain katakan, yang diundang katakan, oh saya nggak punya waktu, saya masih ada urusan. Oh saya masih harus pergi ke sana. Oh saya harus melakukan ini. Saya nggak ada waktu. Akhirnya sang raja marah.
Dia katakan, kalau begitu undang semua orang-orang yang di jalan-jalan. Undang semua orang dimanapun juga supaya datang, supaya rumahku penuh. Dan datanglah semua orang, Bapak Ibu. Saya pikir dari dulu cerita itu berhenti di situ. Sehingga saya senang, Bapak Ibu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ceritanya nggak sampai ke sana. Ketika sang raja datang, dia melihat ada orang yang tidak berpakaian pesta. Dan dia menghukum orang yang tidak memakai pakaian pesta. Apa artinya? Artinya, selain kau menerima dia sebagai juru selamat, hiduplah dalam rencananya. Hiduplah dalam hidup yang baru. Ada rencana yang besar dalam hidupanmu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Bagaimana kau menjadi baru? Lakukan yang baru. Bagaimana kau hidup baru? Ada 4. Mulai komitmen yang baru. Ketika kau berkomitmen sesuatu yang baru, relakan dirimu dibentuk. Yang ketiga, taatlah. Dan keempat, setialah. Maka sesuatu yang baru akan terjadi. Saya ikuti banyak seminar mengenai gereja. Mau pelepasan ataupun apa, saya sudah biasa lakukan, Bapak. Sampai menservis jemaat, saya sudah belajar. Tapi sekarang saya hanya mau katakan, saya hanya ajarkan, Pak. Dia punya rencana yang baru. Kalau kau mau masuk the throne, kalau kau mau hidup baru, mulai dengan komitmen yang baru. Jangan yang lama. Jangan yang itu-itu aja. Di the throne selalu ada lagu baru. Karena Tuhan katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagiku. Ada tarian yang baru. Menarilah sesuatu yang baru bagiku. Di the throne tidak pernah sama. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru. Dia adalah Tuhan yang baru. Setiap hari kau harus baru. Ketika saya ciptakan lagu, ku rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Saya hanya berpikir, Tuhan, bukankah lagu begini sudah banyak di pasaran? Pertama, bersyukur atas semua yang kau lakukan. Bukankah banyak di pasaran? Tanpa mereka rasakan pun mereka bisa ciptakan itu. Tapi Tuhan katakan, enggak. Suatu yang baru. Ketika saya rasakan kebaikan-Mu Tuhan, saya mulai merasakan bukan karena kebaikan yang sekarang, tapi saya mengingat kebaikannya sejak dulu. Itu sebabnya anak-anak kecil menari. Ketika kau melihat tadi Cila, Clay, tadi Grace, dan juga Angel, saya panggilnya Angel aja, Angel Festival, ya, menari, ingat kebaikan Tuhan bukan hanya dari apa yang terjadi sekarang, tapi sejak kau masih bayi, sejak sebelum dunia diciptakan, Dia sudah baik bagimu. Oleh karena itu, jangan tinggalkan Tuhan hanya karena masalah yang sesaat.
Bapak Ibu, ada suatu ilustrasi yang sangat-sangat keras ya, sarkasme. Tapi ini mungkin menjadi renungan dimanapun kau melihat saat ini. Jangan tinggalkan Tuhan cuma karena sesaat. Cuma kau cinta sama orang, jatuh cinta sama orang, senang sama orang, kau tinggalkan. Hanya karena ada masalah sedikit. Hari-hari ini kau tinggalkan Tuhan. Karena ada orang yang baik kepadamu. Ada satu tulisan yang mengatakan, apa bedanya dog, anjing kita dengan manusia? Kalau anjing kita ada di rumah karena kita kasih makan sekali, maka dia akan setia selama-lamanya. Tuhan beri kita makan setiap hari. Tapi kalau manusia, kau kasih makan selamanya, tapi kau salah sekali, sifat dosa langsung dia tidak setia. Tuhan baik dulu, sekarang, selama-lamanya. Jangan karena masalah yang hanya sebentar, sedikit, kau sudah tinggalkan Tuhan. Jangan apalagi karena cinta. Cinta bukan cinta, tapi karena tadi jatuh cinta kepada orang yang bukan seiman. Kau tinggalkan Tuhan yang baik, yang menebus hidupmu. Tadi Pak Yopi sudah bersaksi, di tengah situasi apapun juga, sebenarnya Tuhan bisa melakukan apapun juga. Dia bisa mengubah hidupmu. Sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Dan saya mau sekali lagi katakan, Tuhan ada di pihakmu. Kalau kau mengambil keputusan setia, Dia ada di pihakmu. Siapapun lawanmu, dengar, Daud katakan, walaupun tentara mengepung aku, tidak takut aku, karena Engkau beserta dengan aku. Amin Bapak Ibu. Katakan, Tuhan ada di pihakku. Apapun masalah, kau ingat, Tuhan ada di pihakku. Dan Dia akan berperang. Dia akan mengirim malaikatnya untuk tadi memberikan kemenangan bagimu. Yang terakhir Bapak Ibu, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yang kedua adalah Yerusalem yang baru. Yang pertama adalah aku menjadikan sesuatu yang baru. Yang kedua, ketika kau mengambil keputusan hidup baru, bukan hanya Tuhan di pihakmu, Dia besertamu. Ada satu sumber yang tidak pernah habis-habisnya. Kurasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dan kurasakan tak habis-habisnya kebaikannya. Tak habis-habisnya pertolongannya. Tak habis-habisnya sumber-Mu. Di tengah situasi yang sulit Bapak Ibu, kadang-kadang saya berdoa untuk istri saya. Karena Tuhan katakan ketika saya mau menjadi hamba Tuhan, saya bertanya, dari mana uang saya, berkat saya, kalau saya jadi hamba-Mu? Saya bukan orang yang tadi kepada Tuhan langsung iman saya ini dibuat bertahan. Sehingga ketika itu saya tanya, Tuhan, dari mana sumberku? Karena saya sudah mengalami berkali-kali bangkrut.
Saya menjaga supaya tadi apapun juga saya mau merencanakan. Tuhan katakan, kau layani aku, berkat-Mu kutitipkan kepada istrimu. Bapak Ibu, itu sebabnya saya berjalan. Dan ketika kami berjalan, kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, apakah cukup? Tapi tadi, sumber itu tidak pernah habis. Amin Bapak Ibu. Sumber kita tidak pernah habis. Bahkan Dia berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Yerusalem baru Dia ada bersama denganmu. Ketika Dia bersama denganmu, maka sumbermu tidak akan pernah putus. Sumur air yang darinya tidak akan pernah habis. Kemarin kita rapat dengan Bapak Victor, Manado Fellowship Community. Manado Pentakosta, Manado MPS. Manado Pentakosta Solidarity. Untuk mengadakan, kita akan pergi ke Sangir. Ke Sangir, mereka mempersiapkan supaya supaya bupati atau wakil bupati untuk bekerja sama di sana. Untuk membuat acara daripada The Throne dengan Oma Francisca. Kenapa? Karena ketika kemarin ke Manado, mereka mengalami satu lawatan Tuhan yang luar biasa. Sehingga gereja mulai melakukan yang baru. Mereka mulai menari. Mereka mulai semangat Bapak Ibu. Yang selama ini sudah mulai padam. Api Pentakosta dikatakan mulai bernyala kembali. Saya katakan sumber itu tidak pernah habis. I believe. Dan ketika tadi kita akan berangkat, 11 Agustus kita rencanakan. Kita berdoa, minggu depan kita akan rapat secara teknis. Siapa-siapa daripada Bapak Ibu yang mau bisa berangkat bersama dengan kita. Kita berangkat tadi untuk menjadi berkat bagi satu kabupaten, satu kota dan kabupaten. Saya percaya ini adalah rancangan Tuhan. Rencana Tuhan bagi kita untuk menjadi berkat. Tapi sekali lagi, jadikan hidupmu baru, maka kau akan bisa menjadi berkat. Hidup lama gak mungkin jadi berkat Bapak Ibu. Saya udah diberkati, saya kaya raya, tapi tipu menipu sana sini, itu gak berkat Bapak Ibu. Kan saya udah kasih perpuluhan, Tuhan bukan butuh perpuluhanmu, Tuhan butuh kebenaran. Ada dua hal yang harus dilakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah saya mau sampaikan ada dua hal untuk hidup dalam tadi hidup yang baru. Pertama, kau percaya imanmu. Apa yang tadi Tuhan sudah sampaikan. Kau dijadikan baru dan Dia bersama denganmu. Kau harus percaya. Ketika kau percaya, kau lakukan dengan komitmen rela dibentuk taat dan setia. Yang kedua adalah tadi, bukan hanya percaya, hiduplah dalam kebenaran. Kebenaran tadi, kau gak bisa lagi menipu lagi. Jemaat The Throne, kau tidak boleh menipu lagi. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kau sudah di The Throne, kau tidak boleh menipu lagi. Katakan jujur.
jujur, sehingga orang akan melihat kebenaranmu. Gak ada yang mengatakan tadi, oh cuma nari-nari doang, Senin sampai Sabtunya nipu lagi. Gak ada Bapak Ibu. Engkau sudah hidup baru. Makanya kadang-kadang jemaat The Throne dikatakan, kenapa jemaatnya? Ada beberapa orang yang mengatakan, saya sudah keliling gereja. Ketika saya tanya mengenai The Throne di Bali, mereka katakan, wah hebat, bagus, wah lawatan Tuhan dahsyat, wah begini, wah saya udah pernah tuh alami. Terus kenapa kamu nggak jadi jemaat The Throne? Habis ibadahnya lama, khotbahnya marah-marah, takut. Bapak Ibu, kenapa gak ngambil keputusan? Enakan yang lama. Saya kan cuma datang doang. Saya kan gak butuh. Saya cuma hanya butuh stempel. Kok kenapa saya jadi harus mempertaruhkan hidup saya? Orang saya cuma butuh stempel. Sudah ke gereja. Bapak Ibu, saya ketawa. Itulah tadi dia. Ketika Tuhan mengajak kita sesuatu yang baru, banyak orang gak siap. Karena yang lama masih lebih enak. Tapi bagi kita, kau yang jemaat The Throne, kau yang melihat tadi jemaat The Throne, digitalisasi daripada gereja, artinya kau tidak bisa berdalih mengatakan, oh saya gak bisa gereja, gak ada. Kau harus lakukan itu karena Tuhan sedang beracara dalam hidupanmu. Ketika kau percaya, ketika kau hidup dalam kebenaran, ketika kau taat, ketika kau setia, saya percaya rencana yang besar akan terjadi. Dia memilihmu karena dia tahu bahwa kau sanggup melakukan apa yang dia rencanakan bagi hidupanmu. Makanya hanya saya Bapak Ibu, ada hanya satu lagu yang saya lihat-lihat. Saya belum pernah dapatkan lagu yang baru. You say you trust me. Biasanya saya mengatakan I trust you Lord. Tapi saya katakan you say you trust me. Why? Karena Yohanes 21 Tuhan katakan kepada Simon, apakah kau mengasihi aku? Aku mengasihimu Tuhan. Tapi keadaannya segini, enggak masalah. Yang penting Tuhan katakan, I trust you. Gembalakanlah domba-dombaku. Amin Bapak Ibu. Hidupku hanya segini, no problem. I trust you. Lakukan rencanaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri saat ini. Haleluya. Ada 3 hal dalam Yerusalem baru. Pertama, Tuhan katakan hiduplah dalam sesuatu yang baru. Lakukan dengan komitmen. Lakukan dengan kerelaan. Lakukan dengan ketaatan. Lakukan dengan kesetiaan. Yang kedua, percayalah. Dia beserta denganmu. Percayalah bahwa sumbermu tidak akan habis-habisnya. Dia adalah penciptamu, penolongmu, penghiburmu, dan segala sesuatu yang baik. Dialah Tuhanmu. Yang ketiga, lakukanlah. Berjalanlah dalam rencana Tuhan. Jangan seperti banyak orang mengatakan, saya tahu itu bagus. Saya tahu itu baik, tapi saya tidak mau, saya tidak mampu. No, Tuhan katakan, I trust you. Aku percaya kau mampu ketika kau bersama dengan aku.